Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda 'alaina min barakatihi fid darain amin. Qala wa qawluhu wa ikhtulifat ibaratuhu minha qawlu lidnuh at-tawakkulu tarqutadbir nafsi wal inkhila'u minal hawli wal quwwati. Para asatidz jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, khusus guru kita Syekh Al-Hajj Maki, bila baru datang dari Kudus, kita tungguin oleh-olehnya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, melanjutin daripada kitab Kifayatul Atqiyah. Kemarin sempat kita bahas sedikit tentang tawakal, ya. Jadi tawakal itu adalah ibarah an i'timadil qalbi 'ala al-waqil haq wahdah. Berpegang teguhnya hati hanya kepada Allah, itu tawakal. Bergantungnya hati, bersandarnya hati cuma nama Allah, itu tawakal. Jadi cuma Allah. Wa kafa billahi wakila. Itu yang kita baca tadi. Wa kafa billahi nasira. Dan cukup teman kita Allah, wakil kita Allah, penolong kita Allah. Jadi cukup ya Allah sebagai pegangan kita. Imadul qalbi ala waqilil haq. Wa qawluhu, adapun ucapan daripada Syekh Said Bakar bin Said Syarwani, wa ikhtulifat ibaratuhum, diperselisihkan akan ungkapan-ungkapan para ulama terkait dengan masalah tawakal. Minha, sebagian di antara ibarah-ibarah para ulama terkait dengan tawakal, yaitu qaulu Dhinnun, ucapannya Syekh Dhinnun. Apa kata Syekh Dhinnun? At-tawakkulu tarku tadbirin nafsi. Yang disebut dengan tawakal menurut Syekh Dhinnun itu adalah meninggalkan mengaturnya jiwa. Jadi kita nih wahayang udah, yang ngatur kita Allah. Kalau kita yakini bahwa yang ngatur segala hidup kita Allah, apa yang perlu kita puyengin? Tarku tadbiri nafsi, jangan sombong kita belaga untuk ngatur diri kita sendiri. Karena hidup kita udah diatur sama Allah. Kalau bahasa orang-orang yang memang sudah dekat sama Allah, saya mah nggak punya masalah. Kalau ada seseorang menganggap dia punya masalah, terlalu kaya dia. Karena sesungguhnya kita tidak bermasalah. Kenapa? Karena kita hidupnya udah diatur sama Allah. Kenapa kemudian kita memiliki banyak masalah? Karena kita sok untuk mengatur diri kita. Padahal sementara kehidupan kita udah ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Gusti Allah. Makanya kata Gus Baha, nikmat yang paling besar itu senang. Senang. Nikmat yang paling besar itu senang. Orang yang senang, dia meyakini bahwa kehidupannya itu betul-betul sudah diatur sama Allah. Maka tidak perlu dia pusingkan kehidupan dia. Semua udah digariskan. Apapun yang terjadi itu udah ditentuin sama Allah. Jadi tawakal itu adalah, kata Syekh Dhinnun, adalah tarku tadbirin nafsi. Udah tinggalin ngatur diri.
Karena yang ngatur diri kita adalah Allah. Wal inkhila'u minal hauli wal quwwah. Mencabut ya, daripada kekuatan, daya dan kekuatan. Mencabut daripada daya dan kekuatan. Kita nggak punya daya, kita nggak punya kekuatan. Yang punya daya dan yang punya kekuatan cuman Allah. Ketika kita merasa bahwa kita memiliki daya, ketika kita merasa bahwa kita memiliki kekuatan, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Nah, kita bisa duduk di sini kan karena haul dan kuahnya Allah. Bagaimana hizib bahar yang kita baca, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, betul-betul ya, menyatu dalam diri. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah. Sehingga ketika kita meyakini ini bahwa haul dan kuat itu hanya milik Allah, nggak ada kesombongan, nggak ada kesombongan. Kenapa Fir'aun kemudian mengaku sebagai Tuhan? Karena dia merasa bahwa dirinya memiliki haul dan kuwah. Akhirnya Allah buktikan, tenggelam dia di Laut Merah. Dia ngerasa bahwa dirinya memiliki haul dan kuwah. Hati-hati. Sedikit saja kita merasa memiliki kekuatan, sedikit saja kita memiliki kebiasaan, bahaya itu. Kalaupun kita bisa, karena dibisakan sama Allah. Sedikit aja melenceng, Allah akan berpaling. Contoh, seseorang dia mampu membaca kitab, dia meyakini bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk baca kitab, melenceng. Seseorang mampu memahami kitab, dia merasa bahwa dirinya bisa dan mampu memahami itu, melenceng. Makanya di awal tadi kita awali dengan doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak punya ilmu kecuali ilmu yang Kau berikan kepada kami. Subhanaka la ilma lana, kami enggak punya ilmu ya Allah. Kami enggak punya pemahaman terhadap apa yang kami baca, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau berikan pemahaman kepada kami. Jangan merasa kita bisa memahami. Ya, gak bisa tanpa Allah yang memberikan pemahaman itu. Nanti berada pada persoalan yang lain. Jangan merasa kita orang yang ahli ibadah. Kita bisa ibadah karena ada kekuatan dan daya Allah yang mendorong kita untuk bisa ibadah. Jangan merasa kita orang yang ahli ngaji. Kita bisa ngaji karena ada daya dan kekuatan Allah yang menggerakkan diri kita untuk duduk di majelis ilmu. Sehingga nggak ada kesombongan sedikit pun di dalam diri kita. Kalau kita tarik di pelajaran minggu lalu, ya, mestinya yang kayak begini harus kita syukuri. Alhamdulillah Allah masih berikan saya kekuatan, Allah masih berikan saya daya sehingga saya bisa melakukan ketaatan. Ini menurut perspektif daripada Syekh Dinur. Makna daripada bi alla yara li ahadin hailatan wala quwwatan illa billah. Contohnya apa? La yara li ahadin hilatan. La yura li ahadin hilatan wala quwwatan illa billah. Jadi orang dia nggak merasa punya cara, punya daya dan kekuatan. Ini contoh bahwasanya ya, al-inkhila' minal hauli wal quwwah. Kita harus mencopot. Jangan sampai ada rasa bahwa kita punya kekuatan. Contohnya apa? Seseorang dia melihat dirinya adalah manusia yang penuh dengan kelemahan.
nggak punya hailah, nggak punya quwwah. Illa billah, kecuali hailah dan kekuatan dan quwwah yang Allah berikan kepada kita. Baru kita bisa punya daya, baru bisa kita punya kekuatan. Berarti kekuatan dan daya itu milik Allah. Kalau kemudian kita akuin, nggak malu sama Allah, kan gitu jadinya ya. Nggak malu kita sama Allah. Kita cuma dipinjemin doang. Bahasanya kan gitu. Bahasanya kita cuma dipinjemin doang sedikit daripada kekuatan Allah. Kalau kemudian kita ambil semuanya, lah kata Allah, lah lu siapa? Allah cabut, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa, nggak punya hailah, nggak punya quwwah. Jadi orang belajar tasawuf tujuannya benerin akhlak, biar kagak jadi orang yang gumedeh, biar nggak jadi orang yang sombong. Tujuannya itu. Karena yang namanya takabur itu sukul li khati'ah, pangkal dari segala macam keburukan dan kehancuran, berawal dari sombong. Nah, biasanya sombong itu hinggap di orang-orang yang udah mulai melakukan kebaikan. Sombong dengan kebaikan. Nah, kalau orang yang agak punya apa-apa, apa yang mau disombongin kan gitu ya? Orang yang memiliki kelebihan biasanya sombong itu. Kelebihan ilmu, sombong dengan ilmunya. Merasa dia yang punya ilmu, begitu ketemu orang nggak pandang bulu dia. Yang tua salaman begini aja. Ada begitu? Ada, Ustaz. Kenapa? Sombong. Karena merasa dirinya memiliki kelebihan. Sok batu orang. Sok. Saya aja. Ingat banget pesannya Gus Mek. Nggak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai siapapun. Hatta seorang pendosa. Kenapa? Bisa jadi sahabat kita melakukan perbuatan dosa lantaran ketidaktahuan dia terhadap perbuatan itu. Kita yang udah tahu masih melanggar juga, mana yang lebih hina? Kita yang lebih hina. Maka wajib kita untuk menghargai si pendosa itu. Jadi gak ada alasan lah. Kalau bahasa hakikat, bahasa tasawuf, gak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai siapapun. Dan kesombongan itu gak mudah untuk dikikis di dalam diri. Kalau bahasa sekarang apa kesombongan? Ego. Gue di mana-mana tangan gue dicium, masa gue cium tangan lu sih? Ego. Gue di mana-mana udah ngajar, udah lari, masa gue cium tangan lu? Makanya kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam satu hadis kursinya, ana inda munkasirati qulubuhum. Saya akan senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa merendahkan hatinya. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Kita nggak boleh rendah diri, rendah hati. Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang merendahkan hati. Sama siapa aja? Kawan kan kalau kontokan aja dia. Nggak akan hina, nggak bakal hina. Antum rendah, nggak akan menjadikan diri antum hina. Yang ada Allah angkat. Sebaliknya orang yang menyombongkan diri ini akan binasa. Binasa. Tang.
Gitu. Orang omongan. Meskipun kita tidak butuh penilaian manusia. Jadi tawadhu itu juga jangan diada-ada. Harus betul-betul menyadari bahwa diri kita bukan siapa-siapa itu. Diri kita bukan siapa-siapa. Kalaupun orang panggil kita ustadz, lantaran kita punya aib ditutup sama Allah. Makanya orang panggil kita ustadz. Coba kalau aib kita dibuka, ngeri orang panggil kita ustadz. Karena lebih banyak aib kita daripada kelebihan kita. Jangan bangga dengan dipanggil ustadz. Jangan bangga dengan dipanggil kiai. Kadang ucapan itu yang kalau sudah bersemayam di dalam batin kita, dia akan membentuk ego yang akhirnya kita ngecilin orang lain. Kalau belum tentu orang yang kita kecilin itu lebih hina dia dari kita. Bisa jadi dia lebih mulia. Bisa jadi dia lebih mulia. Makanya dia biasa saja lah jadi manusia. Biasa saja. Jangan suka menampakkan bahwa kita ini orang baik gitu. Tapi sesungguhnya adalah kemunifikan diri kita gitu. Sesungguhnya kemunifikan diri kita belaga jadi orang baik di depan orang gitu. Tapi sesungguhnya diri kita ini kotor gitu. Malu rasanya kalau kita belaga jadi orang baik, sesungguhnya kita ini orang gak baik. Tapi tetap kita harus berusaha jadi orang baik. Jangan cuma sekedar pencitraan di hadapan orang bahwa kita orang baik. Karena manusia bukan menjadi tujuan kita. Yang tujuan kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lah. Udah lihat, visi misi kita cuma Allah. Gak perlu kita penilaian manusia dan Allah juga. Ayo siapa yang gak punya aib? Angkat tangan. Siapa yang gak punya aib? Angkat tangan ya. Takut Ustaz ngangkat tangan. Kita semua punya aib. Kita semua aib. Makanya ngapa sih kita tamain fasilan orang bodoh kan gitu ya? Ya karena memang kita orang-orang kotor yang lagi berusaha dikit-dikit bersihin jiwa kita. Bersihin dikit-dikit jiwa kita. Wa qawlu Abi Bakr ad-Daqqaq. Yang kedua, ini yang dikutip cuma dua nih, ucapan Syekh Dhinnun dan Syekh Abi Bakr ad-Daqqaq terkait dengan ibarat tentang tawakal. Apa kata Syekh Abu Bakar ad-Daqqaq? At-tawakkul, tawakkul adalah raddul 'aishi ila yaumin wahidin. Mengembalikan kehidupan pada satu hari. Tawakal. Tawakal mengembalikan kehidupan itu pada satu hari. Yang penting hari ini udah. Besok mah jangan dipikirin. Itu tawakal namanya. Wa isqatu hammi ghaddin. Menggugurkan daripada keluh kesah besok hari. Yang besok mah belum terjadi, jangan pagi kita pikirin. Kenapa kemudian kita jadi puyeng? Karena besok yang belum terjadi udah kita pikirin. Yang sekarang aja nih. Kalau kata Syekh Abu Bakar raddul 'aishi ila yaumin wahid. Mengembalikan kehidupan itu pada satu hari. Hari ini yang kita lakukan, kita bertawakal. Adapun besok, jangan pakai kita pikirin. Kalau kita pikirin puyeng. Tuh, belum bayaran lagi besok. Puyeng begitu. Besok Pak, wayahnya ketemu. Coba dah. Yang penting yakin. Besok motor ini
Waduh, besok Bayar pajak. biar pajak. Lagunya. Ya, Kaitannya tawakal dengan ikhtiar ya, sementara tawakal kita kan tidak bergantung sesuatu dari Allah. Artinya apa yang kita ada hari ini besok mau anaknya kan gitu ya, bahasa orang kita ini. Cuman kan ikhtiar itu kan kita disuruh berusaha dan berupaya itu. Jadi konteksnya jadi seperti berlawanan. enggak berlawan. Nanti akan ada secara terperinci mana yang lebih baik, gitu ya. Ada orang yang masuk di dalam makom kasab atau sabab. Ada orang yang masuk di makom tajrid. Tetapi makom tersebut kita nggak ada yang tahu. Makom kasab itu dia harus berusaha, dia harus kerja. Kalau nggak dia usaha, kalau dia nggak kerja, duit nggak bakalan datang ke rumahnya. Makom tajrid nggak perlu ngapa-ngapain, duit yang nyari-nyari dia. Tapi kan persoalannya kita nggak tahu ada di makom mana. Kalau kita berusaha untuk masuk ke dalam salah satu makom, contoh kita masuk ke makom tajrid, saya mau di makom tajrid aja, udah saya mau berhenti kerja, saya nggak mau usaha. Pokoknya saya tiap hari mau puasa aja, malam saya tahajud aja, hari-hari tiap jam saya zikir, saya wirid, saya baca Al-Quran. Saya mau masuk makom tajrid ya, anak bini pada demo. Mati kering itu. Ini adalah kemaksiatan yang tersembunyi. Atas box kan. Wah, saya begitu ngeliat ada kiai fulan yang kagak ngapa-ngapain gitu, tapi tamunya banyak. Begitu, begitu pamit pulang, salam tempel. Wah, ini dia akhirnya ngambil satu kesimpulan, enak ya. Kayak dia kagak kerja di rumah, duitnya numpuk, mobilnya mewah, gitu, rumah gede. Mungkin nih karena zikir terus nih tiap hari nih, akhirnya dia berhenti kerja. Usaha nggak mau. Tiap hari dia megang tasbih, muter tasbih aja. Banyak orang nih begini. Ini namanya memaksakan diri untuk masuk di dalam satu makom, nggak boleh. Nah, nanti kita akan bahas ya, terkait jangan sampai kemudian kita salah paham ya, tentang masalah konsep tawakal dan ikhtiar. Nah, kita nih nyari amannya saja. Ikhtiar itu satu hal yang wajib untuk kita lakukan. Wajib. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita punya anak, punya bini, kerja kagak? Usaha lah. Usaha. Mau jualan madu, mau nyaloin, mau jualan sarung, mau jualan koko, mau jualan korek. Ini kan jenis apa? Ikhtiar. Udah pokoknya ada nih barang dagangan. Untuk masalah hasil udah bukan wewenang kita. Bukan wewenang kita. Rezeki kita udah ditentuin sama Allah. Jangan kita berangan-angan. Wah, gue jalan korek, tahun depan gue beli tanah 100 meter. Yang penting jualan kopi, lu jualan sisir, jualan rokok. Udah, bismillah ya Allah, saya menjalankan daripada perintahmu untuk ikhtiar. Adapun hasil menjadi wewenangmu. Jangan kata orang ahli ibadah. Orang yang kagak pernah ibadah aja nggak bakalan dilaporin sama Allah. Paling kenyang sama Ustaz ya. Paling Paling kenyang.
Apalagi orang yang lagi ngaji, nggak mungkin Allah susahin. Yakin kan? Orang yang rajin ngaji nggak bakalan Allah bikin susah. Wallah. Yang ada Allah bikin gampang aja urusannya. Makan nih gogahan Ustaz, banyakan makanan. Tuh. Pisang sampai kematangan di sini. Ya itu di rumah itu. Sampai busuk. Pada busuk tuh di sana. Semangka yang habis kita nunggu kubur masih ada. Terus kan banyak banget ke dalam tuh, para busuk tuh benar. Saya barusan masuk tuh, para busuk bawaan. Maka dibagi orang sih. Beras itu numpuk-numpuk. Pelit kali dia nih, nggak ngasih orang. Ini kan sebuah bukti, Bang. Sebuah bukti. Kita sama-sama ngerasain ya. Rasain. Ya. Maka ketika kita sudah merasakan kenikmatan itu, pertahankan. Ya. Jangan sampai ya, kita diberikan kemudahan di saat kita jauh dari Allah. Ini perlu kita curigai. Kita jauh dari Allah, sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, tapi segala urusan kita digampangin sama Allah. Ini yang harus kita khawatirkan. Bisa jadi ini istidraj, diambulin sama Allah, dibikin tuh setinggi-tingginya, udah tinggi, dijatuhin sekencang-kencangnya. Ini harus kita waspadai. Gue sembahyang kagak, gue puasa kagak, gue ngaji kagak, urusan gue dimudahin semua sama Allah. Jangan bangga tuh. Lihat, yang udah-udah, lihat, habis. Mohon izin saya lanjut dikit lagi ya. Ya, Ustaz. Wa qawlu ba'dihim, 3 berarti ya. Dan ucapan atau pendapat sebagian yang lain. Ya, tadi kan pertama pendapatnya Syekh Hindun, yang kedua pendapatnya Syekh Abu Bakar Ad-Daqqaq, yang ketiga pendapat yang lainnya at-tawakkul tarkul kasbi, meninggalkan usaha, i'timadan 'ala Allah, cuma bergantung sama Allah Ta'ala. Ini jangan kita salah arti ini nanti ya. Ntar di bait syair berikutnya akan sangat jelas terkait dengan masalah makna tawakal. Kita mengacu dari ucapan Sayyidina Umar bin Khattab ya, di zaman khalifah beliau, kepemimpinan beliau, di saat beliau masuk ke Masjid Nabawi, itu ada sekelompok manusia yang lagi zikir dengan khusyuknya. Begitu zuhur masih tetap zikir, tak keluar dari masjid. Asal begitu juga. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada sekelompok manusia itu, "Man antum? Siapa kalian?" "Nah, mutawakkilun." Kami ini adalah orang-orang yang tawakal, yang hanya menyandarkan hidup kami hanya kepada Allah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? "Kadzabtum lastu mutawakkilin." Kalian melakukan satu kebohongan besar. Kalian ini bukan orang-orang tawakal. Orang tawakal itu adalah orang yang intishar fil ardh. Ya, orang-orang yang usaha di muka bumi ini. Setelah itu berbicara hasil, serahin sepenuhnya sama Allah. Itu baru orang yang tawakal. Bukan orang yang hanya berdiam diri di rumah. Ya. Karena nggak pernah kita mendengar ya, ada dolar, dinar, rupiah yang turun secara langsung dari langit. La tumtirus sama zahaban. Yang namanya langit nggak pernah nurunin hujan emas. Kalau pengen dapat emas ya kudu usaha. Nah, kalau pengen punya duit kudu usaha. Ya, ya. Adapun makom tajrid, kita jangan masuk dulu ke situ, karena kita sadar diri kita orang-orang yang banyak punya dosa dan kemaksiatan, sehingga dengan dosa dan kemaksiatan itu menjadi hijab ya, daripada rezekinya Allah turun ke kita. Jadi
Ya, saya menyimpulkan bukan arti tawakal itu kita ikhtiar usaha sekuat tenaga untuk masalah hasil kita serahin sama Allah. Ini yang disebut dengan tawakal. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika thiqatan bi wa'dir rabbi akrama mufdilah. Nah, dari sini entar jelas nih. Wa tawakkalan, tawakallah engkau mutajarridan semata-mata fi rizqika dalam urusan rizkimu. Thiqatan percaya biwa'di Rabbi dengan janji Tuhan, akrama yang maha mulia, mufdila yang memberikan karunia. Ay wa tawakkal, yakni tawakallah ayyuhas salikur raghibu, wahai orang yang menempuh jalur akhirat. Coba deh, kalau kita lagi ngopi pagi itu, sambil kita berpikir, manakah kehidupan yang lebih lama antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat? Di situ akan kita menemukan jawabannya. Oh, nggak sebanding. Kehidupan dunia itu cuma min babin ila babin, dari satu pintu ke pintu yang lain. Sementara kehidupan akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kita lebih ngoyo dalam mencari penghidupan dunia daripada penghidupan akhirat? Sementara akhirat itu lebih kekal, lebih lama daripada kehidupan dunia. Toh pada akhirnya sebanyak apapun yang kita cari buat dunia kita, begitu kita mati, nggak ada yang kita bawa. Semua akan diambil oleh anak-anak kita sebagai ahli warisnya. Nggak ada tuh yang bisa nolongin kita harta kita, kecuali harta yang memang kita keluarkan untuk jalan Allah. Itu nanti akan kebawa ke akhirat. Kalau kita mampu menjawab bahwa kehidupan akhirat jauh lebih lama, jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia, maka porsi akhirat harus lebih daripada porsi dunia. Kita kerja sehari dari pagi ketemu sore. Ini buat urusan dunia. Tapi buat akhirat, nah, diminta cuma seminggu 2 kali ngaji. Masa gak singkat? Ini kan akhirat. Mana ada kita bicara dunia? Kan gitu. Kerja setiap hari kita lakukan. Yang gajiannya cuma sebulan sekali. Ntar begitu kita mati, kawan udah selesai. Masuk kehidupan akhirat yang begitu sangat panjang. Kalau kita kagak punya gajian, hancur lagi kan? Gajiannya akhirat dari kerjaan kita di dunia, kerjaan sholat, puasa, sedekah, ngaji dan lain sebagainya daripada kebaikan-kebaikan. Gajiannya entah di akhirat. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atun, dunia tempat kita kerja, yang salary-nya nanti akan Allah berikan di akhirat, bukan di dunia. Maka jangan kaitkan antara sholat dengan kaya. Jangan kaitkan, wah saya udah rajin sholat kok gak kaya-kaya. Gak ada hubungannya. Saya bilang, kalau Allah berikan pahala dari ibadah yang kita lakukan di dunia gak bakal cukup buat nampung pahala ibadah kita. Makanya Allah kasih di dunia paling diberikan harus 1% doang. Ketenangan jiwa, ketenangan. Coba orang yang doa sama Allah, yang ada doanya dunia bisa aja bisa. Meskipun dia bergelimang dengan harta, tapi dosa hidup. Kita melihatnya, wah enak banget ya, hidup sawang sinawang.
Kita ngeliat orang enak, tapi belum tentu batinnya dia enak. Kita tidur bisa ngorok. Dia belum tentu, mau tidur gelisah, mau tidur gelisah. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Jadi orientasi kita bukan jadi orang kaya, tapi jadi orang yang senang. Yang penting, mamang senang. Mamang habis. Ini gara-gara rumput Ustaz. Gara-gara rumput itu. Kalau rumput tetangga hijau, kenapa rumput kita gersang banget? Sawang sinawang itu ya. Nah, itu kita melihat besar. orang rasanya enak. Gitu. Padahal penilaian enak Iya, itu. terhadap orang itu belum tentu dia merasakan enak. Cuman pandangan doang. Iya. Masih enjoy doang enak. Wa tawakkal ayyuha salikul raghibu fi taraqqid darajati fi sya'ni rizqika ala maulak. Tawakal wahai orang yang menempuh jalur akhirat, ar-raghibu yang cinta fi taraqqid darajat, untuk terus-menerus terangkat derajatnya. Ya. Fi sya'ni rizqika, dalam urusan rezekimu, ala maulak, atas Tuhanmu. Ai utruk al-kasba, tinggalkan usaha. Hala kaunika mutajarridan. Ya. Di saat keadaanmu itu sepi anil ahli, dari istri, wal auladi, dan anak-anak. Bujangan. Mutajarridan sepi anil ahli, daripada keluarga atau istri, wal auladi, dan anak-anak. Nah, ini lebih spesifik kepada orang yang belum nikah. Udah fokusin sama ibadah, karena belum ada tanggungan. Tanggungan bini belum ada. Tanggungan anak dari mana? Belum punya anak. Ibadah yang benar. Urusan kerja mah yakin Allah kasih tempat yang bagus. Pasti. Yang penting ya orang yang kagak ngaji aja. Ya, ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer, masa yang ngaji kagak ditaruh di situ? Kan begitu. Yang penting mah yakin. Sampai lagi anak muda, dia kasar juga, usaha juga, rajin ngaji juga. Wah, udah lebih Allah kasih dia apa yang dia mau. Hala kaunika mutajarridan, keadaanmu itu, kondisi keadaanmu itu mutajarridan, sepi anil ahli, daripada istri, wal auladi, dan anak-anak. Ya. Namanya kita belum punya tanggung jawab bini, tanggung jawab anak. Ntar ngerasain lah kalau udah nikah, ngaji aja kudu punya banyak alasan. Ngaji malam Selasa, Senin sore kita udah mikir alasan apa kira-kira. Pulang ke malaman, alasan apa kira-kira terbuang dengan gini. Maksudnya tahu aja lah. Paling alasannya apa? Ada rapat kan gitu. Ada pembahasan kan gitu. Tapi anak-anak muda nyantai. Pokoknya orang tua mah demen aja mau pulang jam berapa kek, yang penting di tempat yang baik. Tapi kalau kita udah berkeluarga, ya pada ngerasain dah. Belum mau berangkat ke Seripet Daster, ya enggak? Yang begini dan begitu. Ya, Ramzi ya. Ngaji istighfar. Untuk masalah dunia mah, gampang. Siqatan biwa'dihi, percaya dengan janjinya Allah, wa'timadan, ya, dan berpegang teguh ala kamali karamihi, atas kesempurnaan daripada kemuliaan Allah, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya Allah. Fa innahu subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dhamina, menanggung. Allah menanggung. Wa balagha, dan Allah menyampaikan fil ijabi, dalam mengijabah, ala nafsihi, atas dirinya. Ya. Allah mewajibkan atas zatnya. Allah sendiri mewajibkan atas zatnya. Ya. Mewajibkan apa? Memaksimalkan maksudnya. Allah memaksimalkan. Ya. Fi kitabihi, di dalam Al-Quran, haitsu qala, sekiranya Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizq. Ini kan umum sifatnya. Tidaklah dari segala makhluk yang melata di muka bumi
illa 'alallahi rizq, kecuali Allah distribusiin tuh rezekinya masing-masing. Ini sifatnya umum. Yang sembahyang sama kagak sembahyang, yang mukmin sama yang kagak mukmin, yang muslim sama yang kagak muslim, yang taat sama yang kagak taat, masuk di dalam ayat ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua bakal Allah kasih rezeki karena Allah maksimalkan untuk memberikan rezeki daripada masing-masing hambanya yang melata di muka bumi ini. Adapun orang-orang yang taat sama Allah, maka dikhususkan oleh Allah lebih-lebih dari itu. Begitu maksud muwafaqah. Kalau ini berlaku untuk umum, lalu bagaimana dengan orang-orang yang taat? Akan dispesialkan oleh Allah. Kalau yang lain dengan cara ditebar, tapi orang yang taat diberikan secara langsung dengan tangannya Allah. Jangan dipahami tangan itu secara zahir ya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, ini hanya bahasa kiasan saya. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau yang lain tebar pada berebut. Tapi untuk makhluk Allah yang taat, hamba Allah yang taat, Allah berikan secara langsung. Ya abdi, wahai hambaku, yang kau mengakui dirimu sebagai hamba. Nih, apa yang kau butuhkan? Dikasih dan disayang. Dikasih dan disayang. Dikasih dan disayang. Min karamihi wa rahmatihi, dari kemuliaan dan kasih sayang Allah. Dikasih belum tentu disayang itu. Dikasih belum tentu di. Tapi kalau orang yang taat, dikasih dan disayang. Betul. Yang dikasih belum tentu disayang. Yang disayang pasti dikasih. Woi, kamu tahu sama siapa? Lanjut lagi ya. Wa sama dan Allah bersumpah alaihi atasnya. Biqaulihi dengan firman-Nya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Wa fis samaa'i, dan di langit, rizqukum, rezeki kalian. Wa fis samaa'i, di langit, rizqukum, rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Siapa yang janji? Allah yang janji. Wa balagha fil ijab, Allah maksimalkan untuk memberi rezeki kepada seluruh hambanya secara umum. Wa fis sama'i rizqukum, di langit rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Ngapain susah itu? Fa wa rabbis sama'i, demi Tuhan yang mengatur langit, yang memiliki langit, wal ardi, dan bumi. Innahu, sesungguhnya Allah, lahaqqun, benar hak, mitlama annakum tantiqun, sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Innahu lahaqqun mitlama annakum tantiqun. Allah itu benar, Allah itu jujur dengan janjinya. Maha benar Allah dengan segala apa yang menjadi janjinya, sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Enggak mungkin Allah dusta, enggak mungkin Allah bohong. Kalau Allah sudah mengatakan semua yang melata di muka bumi ini akan diberikan rezekinya oleh Allah, masa Allah dusta? Kalau kita udah gak percaya sama Allah, mau percaya sama siapa? Mau percaya sama siapa? Tidak mungkin Allah dusta dengan Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Tidak mungkin Allah dusta. Makanya tanamkan iman. Iman itu apa? Keyakinan yang mantap, semantap-mantapnya
bahwa hidup kita udah diatur sama Allah. Urusan apa aja, mau urusan rezeki, mau urusan kerja, mau urusan pokoknya yang menyangkut kehidupan dunia udah diatur sama Allah. Kita cuma disuruh taat doang. Yang Allah udah garisin, yang Allah udah perintahin, ayo berusaha kita jalani, Meskipun ya, pada saat itu tidak sesuai dengan selera kita. Selera kita nggak pengen kayak begitu, ya kita paksain. Emang ini mulai perintah Allah, kita makan hamba. Hamba makan yang paling saya bilang budak. Budak mah apa kata sayyidnya? Udah kata sayyidnya begini, jalanin. Urusan hidup mah udah jangan pakai dikhawatirin, udah ditanggung sama Allah. Kalau bahasa orang tua kita mah, Bang, tugas mah kita belajar. Lu jangan pakai mikirin biaya mau udah pikirin buat lu. Lu mau sekolah sampai setinggi-tingginya juga, biaya mah ada, gua udah siapin buat lu. Allah lebih dari itu. Apa kata Allah? Bahasa kasarannya, lu mah sekarang timbang ibadah aja. Lu jangan khawatirin anak-anak lu jangan khawatirin diri lu jangan khawatirin kehidupan lu ibadah yang tekun. Gua tahu apa yang lu mau. Ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Gua tahu apa yang lu butuhin, gua penuhin semua kehidupan. Dan persoalannya kita masih balelo, masih bandel. Nah, Allah cara menegur kita bermacam-macam. Jangan sampai ya menegur kita ya dengan sesuatu yang kemudian membuat kita sakit. Bisa jadi teguran itu dalam bentuk kemarahan. Gak ada ceritanya Allah benci, itu gak ada. Allah itu zat yang maha penyayang. Gak ada Allah membenci. Gak ada Allah benci hambanya. Ya ada Allah sayang. Kalaupun kita kemudian kok begini amat, itu tanda Allah sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang, kita dibiarkan. Ya bodo amat deh, gitu. Contoh kita kerja, kita usaha, kemudian usaha ini dibangkrut, itu adalah sayangnya Allah. Gitu. Tujuannya biar apa? Biar kita eling lagi sama Allah. Ya, barangkali sampai di sini ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas, masih banyak nih, bahas terkait dengan masalah mana yang lebih utama, kita usaha atau tawakal sepenuhnya gitu ya. Usaha atau kita udah totalitas kita tawakal aja, mana yang lebih utama. Nah, nanti ada perincian di sini, ada tiga. Jadi, mana ada yang memang orang-orang tertentu yang lebih utamanya dia udah di rumah aja, dia ngajar, dia wirid, berima tamu gitu. Kayak Imam Malik ngapain? Ya, perdebatan Imam Malik sama Imam Syafi'i kan gitu. Ya, Imam Malik sama makom tajrid, Imam Syafi'i makom kasab gitu. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mana yang lebih utama antara usaha kasab ya atau tajrid. Dia akan ada banyak pandangan ulama tasawuf terkait tentang itu semua. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayk. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayk. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayk. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى
بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.